Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dalam menghadapi ujian Allah yang berupa COVID-19 atau virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dan bangsa Indonesia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Kalau Kak Hakim panggil dengan sapaan adik-adik, kalian menjawab siap-siap gitu ya. Bisa kan? Adik-adik. Oh iya, menjawab siap-siap. Yang lebih kompak dong. Adik-adik. Siap-siap. Wah, Masya Allah. Masih semangat, masih sehat. Dan Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan nikmat, keimanan, dan keislaman yang tertancap di dalam dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam kondisi keislaman, dalam kondisi keimanan masih ada di dada kita. Adik-adik yang berbahagia dimanapun kalian berada. Tapi ngomong-ngomong, masih tetap di rumah kan? Stay at home, jangan kemana-mana, di rumah aja. Masih bersama dengan Kak Hakim yang pada kesempatan kali ini akan bercerita tentang sahabat Nabi yang luar biasa. Ia adalah sahabat Ansor adik-adik. Ia adalah pemimpin Ansor. Ia memiliki harta yang melimpah. Tapi apa yang akan dilakukan dengan hartanya itu? Mari kita simak kisah yang luar biasa berikut ini dari sahabat Ansor, yaitu Abu Dahdah Al-Ansori. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika sahabat Nabi Muhammad dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair, beliau diperintahkan Rasulullah untuk mengemban misi dakwah ke kota Yasrib. Pada saat itu Madinah disebut dengan Yasrib, belum Madinah. Di kota Yasrib, Mus'ab bin Umair disambut dengan sangat baik oleh penduduknya. Karena apa? Mus'ab memiliki peringai yang baik. Dia sopan, dia tampan, dia baik hati, tutur katanya lembut. Maka dakwah Mus'ab bin Umair di sana diterima oleh masyarakat Ansor. Wah, sangat luar biasa ya. Jasa Mus'ab bin Umair luar biasa sekali. Beliau adalah orang yang cerdas, tahu bagaimana menarik hati dari orang-orang yang pada saat itu belum mengerti tentang Islam. Adik-adik yang berbahagia, keluarga Dahdah yang disebutkan di sini adalah Ummu Dahdah, Abu Dahdah, dan anaknya Dahdah. Dahdah ini perempuan adik-adik. Mereka satu keluarga masuk Islam dengan gembira, dengan senang hati, karena mendengar penjelasan dari Mus'ab bin Umair yang sangat cerdas itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada keluarga Dahdah ini. Abu Dahdah adalah seorang pemimpin Ansor, pemimpin masyarakat di sana. Sehingga ketika Abu Dahdah masuk Islam, banyak orang-orang di Yasrib sana yang mengikuti jejak Abu Dahdah. Tahu nggak, pemimpin kita Abu Dahdah sudah masuk Islam? Iya ya, dia masuk Islam. Iya, Abu Dahdah dan keluarganya sudah masuk Islam. Bagaimana kalau kita juga mengikutinya? Iya betul juga. Abu Dahdah kan pemimpin kita. Kita harus taat kepada pemimpin. Begitulah adik-adik, orang-orang di Yasrib
yang nanti kelak akan disebut dengan sahabat Ansor, mereka banyak yang tertarik kepada Islam. Dengan keislaman Abu Dahdah seorang pemimpin, maka pengikut-pengikutnya juga sangat mudah untuk mengikuti Islam. Adik-adik yang berbahagia, apakah keislaman Abu Dahdah sudah cukup sampai di sini? Tentu saja belum. Keislaman harus dibuktikan, keimanan harus diuji. Maka ketika Rasulullah datang dari Mekah, berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah disambut dengan sangat baik di sana. Rasulullah SAW telah dinanti-nanti oleh orang Ansor. Adik-adik yang berbahagia, coba perhatikan kejadian berikut ini ketika Abu Dahdah mendengar ada firman Allah, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Coba diulangi, surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 245, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayo bersama-sama kita menghafal surat Al-Baqarah ayat berapa? 245. Sangat mudah bukan ayatnya? Maknanya sungguh luar biasa. Nanti Kak Hakim jelaskan maknanya. Sekarang ayo bersama-sama kita menghafal satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 245. Ayo bersama-sama tirukan Kak Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi, tirukan. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu. Tirukan, yaqbidu. Tangannya seperti ini. Makna dari yaqbidu adalah menahan. Yaqbidu wa yabsut dan melapangkan. Wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Ayo bersama-sama kita membaca surat Al-Baqarah ayat 245. Yang belum hafal bisa dibuka mushafnya. Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 245. Sudah ketemu bukan? Baik, kita lantunkan bersama-sama. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Masya Allah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Kalian sudah hafal surat Al-Baqarah ayat 245. Sangat mudah sekali. Karena apa? Memang Al-Quran Allah mudahkan untuk kita hafalkan. Adik-adik, bagaimana jawabnya? Siap-siap gitu ya. Adik-adik, siap-siap. Masya Allah, masih semangat. Makna dari surat Al-Baqarah ayat 245 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa, mangzalladhi, barang siapa, yuqridullaha, yang meminjamkan pada Allah, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan baginya ad'afan katsirah,
dengan balasan yang lebih banyak. Luar biasa. Ketika kita mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan dengan yang lebih banyak. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa pahala yang berlimpah, bisa berupa surga. Wah, subhanallah. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Jangan angkat tangan. Oh iya, pasti semua pengen masuk surga kan? Alhamdulillah. Maka Allah akan berikan balasan kepadanya dengan balasan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsud. Ingat adik-adik bahwa Allah lah yang menahan rizki seseorang dan Allah lah yang melapangkan rizkinya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan rizki kenikmatan kepada kita. Terakhir, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Adik-adik yang berbahagia, ketika Abu Dahdah mendengar ayat ini, maka Abu Dahdah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Allah meminta pinjaman kepada kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, betul, Allah meminta pinjaman. Bukankah Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun ya Rasulullah? Betul wahai Abu Dahdah, Allah ingin menguji hambanya. Siapa yang bersyukur, siapa yang ingkar dengan nikmatnya. Maka dengan segera, dengan mata yang berbinar-binar, Abu Dahdah berkata, ya Rasulullah, aku memiliki 2 buah kebun yang memiliki banyak pohon kurma di dalamnya. Airnya juga melimpah, hasilnya juga melimpah. Maka ya Rasulullah, saksikanlah bahwa aku hari ini Abu Dahdah menyedekahkan seluruh kebunku untuk kepentingan Islam. Luar biasa adik-adik. Kemudian Rasulullah mengatakan, satu saja wahai Abu Dahdah untuk kepentingan keluargamu. Abu Dahdah pun menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak. Aku menyedekahkan seluruhnya untuk kepentingan Islam. Gunakanlah untuk kemuliaan agama ini ya Rasulullah. Aku rela, aku ridho. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban yang luar biasa. Wahai Abu Dahdah, balasanmu adalah surga. Adik-adik yang berbahagia, sungguh luar biasa bukan? Balasan Allah bagi orang yang mau bersedekah. Kemudian masih berlanjut ceritanya. Abu Dahdah dengan wajah yang berseri-seri setelah bersedekah dan dijanjikan surga oleh Rasulullah, beliau pun pulang ke rumahnya menemui istri dan anaknya. Wahai istriku, wahai istriku. Abu Dahdah memanggil istrinya, Ummu Dahdah. Iya, ada apa suamiku, Abu Dahdah? Istriku, hari ini aku telah menyedekahkan seluruh harta milikku di jalan Allah. Maka keluarlah kalian dari kebun kurma ini, karena sesungguhnya kebun kurma ini sudah milik Allah. Aku sedekahkan di jalan Allah, digunakan untuk kepentingan Islam. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh Ummu Dahdah? Ummu Dahdah adalah seorang wanita solehah. Wanita yang mengerti akan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Maka Ummu Dahdah pun bersama anaknya dengan rela meninggalkan kebun kurma yang ia miliki. Dan pada saat itu ketika Rasulullah melihat satu keluarga yang penuh berkah ini rela meninggalkan harta miliknya untuk diserahkan kepada Allah, apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku melihat banyak pohon kurma yang besar-besar untuk Abu Dahdah dan keluarganya. Sungguh luar biasa adik-adik. Abu Dahdah oleh Rasulullah telah dijamin masuk surga. Bahkan Rasulullah melihat bahwa di surga Abu Dahdah bersama keluarganya memiliki pohon kurma yang sangat besar. Sungguh luar biasa sekali balasan Allah bagi keluarga ini. Adik-adik, siap-siap. Masih semangat kan? Masih semangat mendengarkan kisah dari Abu Dahdah ini? Kepahlawanan Abu Dahdah sungguh luar biasa adik-adik. Di samping beliau seorang yang gemar sedekah, beliau juga pahlawan yang pantang menyerah. Sebuah kisah yang luar biasa dari Abu Dahdah ketika terjadi perang Uhud. Pada saat perang Uhud, kita tahu bahwa umat Islam mengalami kekalahan
karena banyak sahabat yang berebut harta atau ghanimah, harta rampasan perang. Maka Abu Dahdah tampil dengan gagah berani. Pada saat itu memang siasat dari orang-orang kafir, mereka sengaja membiarkan hartanya ditinggalkan. Untuk apa? Agar memancing umat Islam untuk berebut harta rampasan perang. Maka adik-adik, Abu Dahdah Al-Ansori tampil dengan gagah berani. Beliau mengatakan, "Wahai kaum Ansor, kemarilah, aku Abu Dahdah, berperanglah di jalan Allah, berpegang teguhlah hanya kepada Allah, maka Allah yang akan menjamin kemenangan kalian." Ketika mendengarkan seruan ini, banyak orang-orang Ansor yang tadinya berebut, ia kembali kepada barisan Abu Dahdah. Dan ia pun melawan satu batalion. Wah, banyak sekali orang-orang kafir agar mereka pergi, agar mereka kalah. Tapi adik-adik, Allah berkehendak lain. Manusia hanya bisa berusaha, namun Allah lah yang menentukan segalanya. Ketika Abu Dahdah dan para pengikutnya melawan pasukan kafir Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Ratusan anak panah menghujam ke dalam tubuhnya. Anak panah mengenai tubuhnya dan akhirnya Abu Dahdah Al-Ansori wafat syahid di jalan Allah dalam perang Uhud, membela agama Allah. Walaupun umat Islam kalah, namun Abu Dahdah dan pengikutnya telah mendapatkan kemenangan dari Allah. Berupa apa? Syahid dan surga. Masya Allah, luar biasa. Dan ketika Ummu Dahdah mendengar berita ini, beliau memang bersedih. Tetapi tidak lama sedihnya, karena tahu bahwa syahid di jalan Allah merupakan kemuliaan yang luar biasa. Ummu Dahdah mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semoga engkau menjadi pahlawan Islam. Semoga Allah menerima engkau sebagai seorang yang syahid ya Rasulullah. Ya Allah, terimalah suamiku Abu Dahdah agar ia menjadi orang-orang yang tergolong ke dalam hamba-Mu yang diterima, dan masukkanlah dia dalam surga. Adik-adik, Ummu Dahdah berkata dengan lirih dan lembutnya. Ia menenangkan anaknya dan ia bangga kepada suaminya. Karena apa? Telah syahid di jalan Allah membela agama Islam. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abu Dahdah yang luar biasa ini, bahwa mari kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah, gemar-gemar bersedekah. Karena Allah menjanjikan dalam surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 245. Bahwa Allah akan memberikan balasan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak Islam yang pemberani, berani membela kebenaran, yang gemar sedekah, menyedekahkan harta terbaik yang kita miliki di jalan Allah. Bukan sisa loh ya, tapi harta terbaik kita serahkan untuk kita pinjamkan kepada Allah. Maksudnya kita sedekahkan di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, meridhoi keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah limpahkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga bermanfaat kisah dari Abu Dahdah ini buat Kak Hakim pribadi tentunya, dan adik-adik dimanapun kalian berada. Demikian kisah dari Kak Hakim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.